Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Oasis, obrolan asik mahasiswa. Yang mana Oasis kali ini merupakan Oasis episode keempat atau episode yang terakhir. Bagi saya, episode ini cukup campur aduk. Ada senangnya, ada sedihnya juga. Senangnya saya bisa melaksanakan Oasis selama satu periode dengan lancar, dan sedihnya mungkin ini merupakan konten terakhir saya di dalam Oasis. Ya, intinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak, kepada SC Himas, kepada koordinator, dan juga rekan-rekan saya. Oke, jadi di pertemuan kali ini saya ditemani oleh Ketua Angkatan dari Angkatan 2023, yang mana beliau ini menjadi seorang pengurus juga di Himas. Ya, Bung Fajri, bagaimana kabarnya Bung Fajri? Alhamdulillah sangat baik. Saya berterima kasih ya kepada rekan-rekan dari Oasis yang tentunya sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berada dalam acara ataupun episode terakhir dari Oasis ini. Saya sangat berterima kasih banyak. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bung Fajri karena sudah bersedia gitu untuk memberikan pendapatnya ya. Dan untuk tema yang kita ambil atau yang kita usung di Oasis episode yang terakhir ini bukan merupakan sih, temanya itu dampak teknologi bagi pendidikan. Oke, jadi bagaimana Bung Fajri? Menurut Bung Fajri sendiri, teknologi itu apa sih? Menurut saya teknologi, teknologi itu di zaman era globalisasi ini banyak membantu beberapa hal gitu, termasuk dalam pendidikan gitu. Contohnya kita bisa dalam pendidikan kita bisa menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif dan real time gitu. Real time itu apa? Real time di sini adalah pembelajaran. Jadi si guru ini bisa melihat perkembangan siswa maupun mahasiswanya itu secara langsung gitu. Dan dampak dari teknologi ini sangat banyak, sangat signifikan juga ya, yang mana di zaman sekarang juga terutama kita sebagai mahasiswa kalau kemana-mana pasti menggunakan teknologi. Betul apapun sekali. Kita teknologi ya. Oke, di sini jadi kita ada beberapa pertanyaan nih Bung. Baik. Sebentar ya, saya bacakan. Kurang lebih ada 5 pertanyaan mengenai tema yang kita usung. Nah, yang pertama itu, bagaimana teknologi dapat membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa yang berbeda? Yang jadi permasalahan utama ataupun konteks utama itu adalah gaya pembelajaran. Menurut saya teknologi bisa membantu banyaknya jenis-jenis gaya pembelajaran gitu yang ada pada saat ini, termasuk dengan menggunakan aplikasi dan platform-platform di media sosial yang lain sebagainya gitu. Di situ kita bisa menggunakan beberapa platform ataupun aplikasi yang bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran. Itu menjadikan pembelajaran kita pada saat di kelas menjadi lebih interaktif gitu. Yang tadi disebutkan gitu, lebih interaktif, tidak bosan dan sebagainya. Jadi tugas guru maupun tenaga pendidik pada saat ini adalah bagaimana caranya ketika mahasiswa dan siswa itu tidak bosan gitu merasa pada saat belajar gitu. Dari saya seperti itu. Oke, jadi saya juga cukup setuju ya dengan pendapat Bung Fajri barusan, yang mana teknologi itu di zaman sekarang apalagi di dalam pendidikan sangat berdampak gitu bagi pendidikan. Dan untuk aplikasi yang bisa digunakan itu seperti apa saja sih Bung? Contohnya yang pernah saya alami ya, ketika pembelajaran di suatu kelas itu ada dosen saya menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva adalah suatu aplikasi yang mewadahi kita untuk berekspresi dalam hal pengeditan di media sosial. Dan dosen saya itu menggunakan Canva untuk membuat suatu bahan ajar materi. Dan ketika kita mencari banyaknya materi ataupun yang akan dipresentasikan itu dimasukkan ke dalam Canva tadi dengan beberapa waktu yang diberikan kepada kita untuk memasukkan materi. Menurut saya itu sangat relevan dan sangat efektif gitu, karena di situ mahasiswa yang ada di kelas saya itu emang menjadi lebih terlihat gitu perkembangan maupun pengerjaannya secara langsung oleh dosen. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin
banyak juga aplikasi yang bisa kita gunakannya, seperti contohnya Classroom, ada Zoom seperti itu untuk melakukan pembelajaran secara daring gitu ya, jarak jauh. Lanjut ke pertanyaan kedua di sini. Mungkin apa dampak penggunaan perangkat mobile atau gadget ya dan aplikasi pendidikan terhadap hasil belajar siswa? Mungkin lebih ke dampaknya ya, tadi contohnya apa aplikasinya dan sekarang mungkin dampaknya. Tapi tadi juga sudah dijelaskan sedikitnya dampak dari aplikasi dan teknologi ini ke dalam pendidikan. Mungkin bisa untuk digamblangkan lagi. Mungkin menurut perspektif saya sendiri gitu, bahwa dampak teknologi bagi pendidikan itu sangat banyak ya, terutama yang tadi disebutkan bahwa pembelajaran menjadi lebih tidak bosan ataupun ramai, dan dosen bisa melihat pembelajaran siswa itu secara langsung dan real time gitu. Tetapi banyak juga beberapa dampak yang emang bagi siswa ataupun mahasiswa itu sangat bisa berdampak gitu. Contohnya yaitu ketika emang kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, banyak sekali teknologi yang digunakan. Seperti contohnya kita bisa mempromosikan beberapa budaya lokal yang ada di Indonesia menggunakan teknologi. Karena di Indonesia ini banyak beraneka ragam budaya lokal yang mungkin belum orang Indonesia itu tahu gitu. Kita di sini hanya ke Indonesia saja, dikarenakan banyak sumber-sumber yang emang nantinya tidak bisa dihasilkan gitu dari pencarian yang emang dilakukan oleh para mahasiswa. Dengan adanya teknologi, banyak sekali alat-alat bantu belajar yang bisa digunakan gitu. Ada Google Scholar dan lain sebagainya. Ketika emang kita membutuhkan suatu bahan ajar materi untuk di perkuliahan maupun di sekolah dasar maupun yang lain, itu bisa gitu menggunakan teknologi. Banyak sekali dampak maupun manfaat. Dan dampak ketika emang menggunakan handphone ataupun gadget itu, jika penggunaannya terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Banyak yang bilang itu tidak baik, dikarenakan memang faktanya begitu gitu. Tetapi ketika penggunaan handphone maupun gadget itu dengan secara teratur dan digunakan ke dalam hal-hal positif, banyak sekali hasil-hasil dari teknologi itu yang menghasilkan Indonesia ini dikenal gitu oleh negara-negara luar. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Jadi benar banget ya. Jadi teknologi ini bisa berdampak positif dan juga negatif, tergantung kita cara memakai kita seperti apa. Apakah kita ingin memakai teknologi untuk hal-hal positif ataupun bisa untuk hal-hal negatif. Tapi saya harapkan terutama kepada viewers Oasis ya untuk menggunakan teknologi dengan benar. Nah, ngomong-ngomong tentang hal itu, menurut Bung Fajri sendiri bagaimana sih cara menggunakan teknologi yang baik dan benar bagi seorang mahasiswa ataupun siswa? Ketika penggunaan teknologi yang baik di kalangan mahasiswa ataupun siswa itu tergantung tenaga pendidik memberikan tugas maupun bahan ajar gitu kepada mahasiswa ataupun siswa. Karena peran dari tenaga pendidik ini sangat penting gitu. Ketika guru memberikan suatu tugas dan tugas tersebut melibatkan suatu teknologi, itu adalah dampak yang sangat baik menurut saya. Adalah kemajuan dari zaman yang pada masa kini, terutama kita sebagai generasi Z bisa dibilang tidak bisa jauh dari yang namanya teknologi, terutama gadget. Jadi di sini tenaga pendidik harus berperan penting, harus bisa memberikan gaya belajar ataupun minat belajar yang diinginkan oleh siswa gitu. Jadi harus memberikan arahan atau memberikan petunjuk penggunaan teknologi itu seperti apa sih gitu. Dikarenakan banyak sekali ketika generasi kita itu menggunakan teknologi secara negatif gitu. Kita bisa memakai apa aja gitu. Sekarang mah banyak bahwa penggunaan teknologi itu lebih banyak ke dampak negatifnya gitu. Dikarenakan apa? Banyak dari kita menggunakan teknologi itu untuk
melihat bisa dibilang seks bebas ataupun dan lain sebagainya, tapi ketika emang kita melihat dampak positif yang diberikan oleh teknologi itu sangat banyak di dalam pembelajaran. Contohnya gitu, ada Zoom yang tadi disebutkan, Classroom dan lain sebagainya, itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih praktis. Zoom kan bisa aplikasi yang emang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, dan Classroom juga untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi kita harus sepintar-pintar kita untuk bisa menggunakan teknologi secara baik dan benar. Seperti itu, cukup bagus sekali ya penjelasannya dari Bung Fajri ini, yang dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya teknologi itu baik jika kita menggunakannya dengan baik, dan teknologi bisa dikatakan jahat jika kita menggunakannya secara tidak baik gitu. Mungkin untuk OASIS kali ini dicukupkan sekian ya. Sebelum saya tutup, apakah Bung Fajri ada closing statement terlebih dahulu? Ya, sedikitnya dari saya, gunakan teknologi itu dengan sebijak-bijaknya gitu, karena dengan adanya teknologi itu adalah suatu kemajuan bangsa kita dan suatu kemudahan bagi kita untuk mengakses berbagai hal yang emang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bung Fajri yang telah berkenan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai dampak teknologi bagi pendidikan di OASIS episode keempat ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para viewers yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya pribadi memohon maaf apabila dari episode pertama hingga yang terakhir ini terdapat kesalahan ataupun perbuatan yang saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bung Fajri. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Untuk OASIS episode keempat ini cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya selaku penanggung jawab OASIS atau obrolan asik mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh elemen yang ada di Himas, entah itu SC ataupun koordinator, dan juga rekan-rekan saya, rekan-rekan Departemen Komunikasi dan Informasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua viewers yang telah mendukung, menonton kita dari episode awal hingga episode yang terakhir ini. Di sini juga saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, dan tentunya kita panggil dulu koordinator departemen kita, Aidang, silahkan masuk ke frame. Mungkin ada closing statement dari Aidang. Ya, halo semuanya, halo para viewers dan juga para teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ilham Pona Sofyan, selaku koordinator dari Departemen Komunikasi dan Informasi. Mungkin di sini saya akan mengucapkan beberapa perihal ataupun kata-kata kepada kalian semua. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penanggung jawab konten OASIS, teman saya, rekan saya. Pokoknya sangat terima kasih banyak atas perjuangan dia yang sudah membuat konten ini dari awal sampai akhir. Saya benar-benar apresiasi terhadap dedikasi dia. Dan terima kasih juga kepada para viewers yang sudah mendukung kami, telah menonton dari episode awal dan juga episode akhir. Dan semoga apa yang telah kami buat, apa yang kami sudah sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan juga kami meminta maaf juga apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan konten. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Setelah itu kami pun di sini gak cuma berdua gitu. Kami di sini pun memiliki rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya cintai gitu. Kepada rekan-rekan Kominfo 2024. Kafir. Ayo. Dan ya, ini semua ya wajah-wajah dari anggota Departemen Komunikasi Departemen Komunikasi dan Informasi 2024. Kami dari Departemen Kominfo Ceria mengucapkan pamit undur diri. Dadah, See you. Terima kasih semuanya.